Suku Thai, di Thailand, seperti banyak kelompok etnis lainnya, memiliki beragam pandangan dan praktik terkait unclup-unclup bebas yang dipengaruhi oleh norma budaya, agama, dan sosial. Seperti yang diketahui, Thailand adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, dan pandangan tentang unclup-mengunclup dengan gaya bebas dapat bervariasi di antara suku Thai yang berbeda. Di daerah pedesaan, nilai-nilai tradisional dan konservatif sering lebih dominan, sementara di kota-kota besar, pandangan bisa lebih terbuka dan bebas. Dalam masyarakat pedesaan atau komunitas tradisional, norma-norma mengenai unclup-mengunclup mungkin lebih konservatif. Biasanya, kegiatan unclup-mengunclup sebelum sah tidak disetujui, dan ada tekanan sosial untuk mengikuti norma-norma tersebut, namun itu yang terlihat dan tertulis, faktanya banyak yang melakukan unclup-mengunclup dengan bebas. Di kalangan generasi muda dan di kota-kota besar, pengaruh globalisasi dan modernisasi dapat membuat pandangan terhadap unclup-mengunclup bebas lebih terbuka. Ini sering tercermin dalam gaya hidup, media, dan hiburan. Media dan hiburan sering menggambarkan unclup-mengunclup bebas dengan cara yang mempengaruhi persepsi publik. Ini mungkin menciptakan citra bahwa unclup-mengunclup bebas lebih umum dan diterima di kalangan orang-orang tertentu, meskipun ini mungkin tidak selalu mencerminkan realitas budaya secara keseluruhan. Pendidikan unclup-mengunclup yang memadai penting untuk memastikan bahwa individu dapat membuat keputusan yang terinformasi mengenai unclup-mengunclup. Di Thailand, seperti di banyak tempat lain, ada upaya untuk meningkatkan pendidikan unclup-mengunclup dan akses ke layanan kesehatan untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan unclup-unclup bebas, seperti penyakit dan apem berbadan dua sebelum sah yang tidak diinginkan. Kehidupan sehari-hari, gaya hidup, dan struktur sosial suku Thai atau orang Thai secara umum, di Thailand dapat bervariasi berdasarkan lokasi, latar belakang sosial, dan pengaruh modernisasi. Di daerah pedesaan, banyak orang Thai terlibat dalam pertanian, seperti menanam padi, sayuran, dan buah-buahan. Beberapa juga bekerja sebagai peternak. Di kota-kota besar seperti Bangkok, orang bekerja di berbagai sektor seperti industri, jasa, teknologi, dan bisnis. Pekerjaan di sektor pariwisata juga cukup umum. Struktur keluarga umumnya bersifat patrilineal, di mana keluarga inti biasanya terdiri dari orang tua dan anak-anak. Banyak orang Thai juga menjaga hubungan dekat dengan anggota keluarga yang lebih luas, seperti kakek nenek, paman, dan bibi. Tradisi dan adat istiadat keluarga seringkali sangat dihargai, dan penghormatan terhadap orang tua dan leluhur adalah hal penting. Makanan Thailand terkenal dengan rasa yang kuat dan beragam. Hidangan sehari-hari sering melibatkan nasi, mie, sayuran, dan daging. Hidangan seperti tom yum, sup asam pedas pad thai, mie goreng, dan somtum, salad pepaya adalah makanan umum. Makanan biasanya disajikan dalam gaya keluarga, di mana beberapa hidangan disajikan bersama dan dibagikan di meja. Thailand memiliki banyak festival dan perayaan, seperti Songkran Tahun Baru Thailand dan Loi Krathong Festival Lampion. Festival ini sering melibatkan ritual keagamaan, kegiatan sosial, dan hiburan. Buddhisme adalah agama dominan di Thailand, dan banyak kegiatan sehari-hari dipengaruhi oleh ajaran Buddhisme, termasuk meditasi, puasa, dan upacara keagamaan. Orang Thai menikmati berbagai bentuk hiburan, termasuk menonton film, berbelanja, dan makan di luar. Aktivitas rekreasi juga termasuk olahraga, seperti sepak bola dan Muay Thai tinju Thailand. Musik tradisional dan tari, serta seni kontemporer, adalah bagian penting dari budaya hiburan. Di daerah pedesaan, pakaian tradisional seperti congkraben, sarung mungkin lebih umum. Di kota-kota besar, pakaian barat lebih sering dipakai sehari-hari. Pada acara-acara formal atau upacara keagamaan, pakaian tradisional Thailand atau pakaian formal sering dikenakan. Struktur sosial di Thailand cenderung hierarkis, dengan kelas sosial yang ditentukan oleh faktor seperti kekayaan, pendidikan, dan pekerjaan. Meski ada upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi tetap ada. Di pedesaan, struktur sosial sering lebih sederhana dan lebih terpusat pada komunitas lokal, sedangkan di kota-kota besar, struktur sosial bisa lebih kompleks. Meskipun Thailand tidak memiliki sistem kasta yang seformal seperti di beberapa negara lain, ada hierarki sosial yang dipengaruhi oleh status ekonomi dan pendidikan. Hubungan hierarkis dan penghormatan terhadap senioritas sangat penting dalam masyarakat Thailand. Misalnya, di lingkungan kerja, pegawai junior biasanya menunjukkan rasa hormat kepada rekan kerja yang lebih senior.
Pendidikan di Thailand wajib hingga tingkat pendidikan dasar, dan banyak orang melanjutkan ke tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Kualitas pendidikan dapat bervariasi antara daerah urban dan pedesaan. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari orang Thai mencerminkan campuran antara tradisi budaya yang mendalam dan pengaruh modernisasi. Struktur sosial yang hierarkis dan nilai-nilai keluarga serta komunitas memainkan peran penting dalam membentuk gaya hidup dan interaksi sosial di Thailand. Kecantikan wanita suku Thai, seperti dalam banyak budaya, dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor tradisional dan modern. Kulit cerah dan bersih dianggap sebagai tanda kecantikan tradisional di Thailand. Banyak wanita Thai menggunakan produk perawatan kulit untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit mereka. Ciri khas wajah wanita Thai yang dianggap cantik termasuk wajah berbentuk oval dengan tulang pipi yang tinggi. Mata besar dan hidung yang ramping sering dianggap sebagai fitur yang menarik. Tubuh langsing dan proporsional juga dianggap ideal. Model tubuh yang ramping sering dianggap lebih menarik, meskipun standar ini mulai berubah dengan meningkatnya penerimaan terhadap berbagai bentuk tubuh. Wanita Thai sering menggunakan bahan alami seperti lidah buaya, kunyit, dan minyak kelapa untuk merawat kulit mereka. Perawatan wajah tradisional dan masker juga umum. Makeup tradisional termasuk penggunaan bedak dan lipstik berwarna cerah. Wanita Thai sering menggunakan eyeliner dan maskara untuk menonjolkan mata mereka. Pada acara-acara formal atau tradisional, wanita Thai mungkin mengenakan pakaian tradisional seperti cut Thai, yang terdiri dari atasan dan bawahan yang dihiasi dengan sulaman dan kain berkualitas tinggi. Standar kecantikan wanita Thai telah dipengaruhi oleh media, termasuk televisi, film, dan iklan. Banyak wanita terinspirasi oleh selebriti dan model yang sering memiliki fitur yang sesuai dengan standar kecantikan modern. Industri kecantikan di Thailand berkembang pesat dengan berbagai produk perawatan kulit dan kosmetik. Wanita Thai sering menggunakan produk-produk ini untuk mencapai penampilan yang diinginkan. Riasan yang lebih natural dan gaya rambut yang stylish dan terawat menjadi populer di kalangan wanita muda. Teknik makeup seperti contouring dan highlighting juga sering digunakan. Ada pergeseran menuju penerimaan berbagai bentuk tubuh dan ukuran, meskipun standar kecantikan tradisional masih berpengaruh. Budaya lokal dan adat istiadat memainkan peran besar dalam persepsi kecantikan. Misalnya, kecantikan seringkali dikaitkan dengan kesopanan dan perilaku yang baik. Selama festival atau perayaan seperti Miss Thailand, standar kecantikan sering ditampilkan dan dipertunjukkan dalam kompetisi dan acara. Standar kecantikan dapat bervariasi tergantung pada kelas sosial. Misalnya, akses ke produk perawatan kulit dan kosmetik yang mahal mungkin lebih mudah diakses oleh wanita dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi. Semakin banyak wanita Thai yang mendapatkan pendidikan tentang perawatan kulit dan kosmetik melalui kursus dan pelatihan, yang mempengaruhi bagaimana mereka memandang dan merawat kecantikan mereka. Secara keseluruhan, kecantikan wanita Thai adalah hasil dari campuran tradisi dan modernisasi, di mana fitur fisik, perawatan diri, dan pengaruh media memainkan peran penting. Meskipun standar kecantikan dapat bervariasi, baik tradisional maupun modern, selalu ada penekanan pada perawatan diri dan penampilan yang menarik. Mitos dan legenda suku Thai, yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi Thailand, mencakup berbagai cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu mitos penciptaan Thailand adalah tentang naga raksasa yang dikenal sebagai naga paya. Dalam beberapa versi cerita, naga ini muncul dari kekacauan primitif dan menjadi bagian penting dari pembentukan dunia, mengendalikan air dan cuaca. Dalam pengaruh Hindu, yang juga berakar di Thailand, ada mitos tentang Dewa Brahma dan Vishnu. Brahma, sebagai dewa pencipta, menciptakan dunia, sementara Vishnu menjaga dan memelihara dunia tersebut. Salah satu pahlawan nasional Thailand adalah Raja Naresuan, Raja Ayutthaya abad ke-16. Legenda mengisahkan bahwa dia adalah seorang pejuang yang berani dan cerdik, dikenal karena pertempurannya melawan Burma dan upayanya untuk menjaga kemerdekaan kerajaan Thailand. Praram, legenda ini merupakan adaptasi dari kisah Ramayana Hindu. Praram, dalam versi Thailand, adalah pahlawan yang berjuang melawan raksasa dan mengembalikan kehormatan dan kedamaian ke kerajaannya. Kineri adalah makhluk mitos yang merupakan setengah wanita dan setengah burung. Dalam cerita rakyat, Kineri dikenal karena kecantikannya dan suara merdunya. Mereka sering dianggap sebagai simbol keanggunan dan keindahan. Naga adalah makhluk mitos yang sering muncul dalam cerita rakyat Thailand. Dalam banyak legenda, naga dianggap sebagai penjaga air dan kekuatan alam.
Mereka juga sering muncul dalam festival dan upacara keagamaan, seperti Festival Loy Krathong. Dalam kepercayaan rakyat Thailand, ada berbagai jenis hantu dan roh yang dikenal sebagai Pi. Yang paling terkenal termasuk Pi Pop, roh jahat yang dapat memasuki tubuh manusia, dan Pi Tai, roh orang yang mati secara tragis. Pinang Tani, legenda ini bercerita tentang roh wanita yang muncul sebagai hantu dengan tubuh berwarna hijau. Dia sering muncul di malam hari di daerah tertentu dan dikenal karena kecantikannya yang misterius. Payata adalah legenda tentang raja yang dikhianati dan kehilangan kerajaannya. Dia dikenal karena kemampuannya untuk berubah menjadi ular besar dan menyembunyikan diri dari musuh-musuhnya. Ramayana Thailand, versi Thailand dari Ramayana, dikenal sebagai Ramakien, sangat berpengaruh dalam seni pertunjukan seperti tari dan teater. Ramakien menceritakan kisah pahlawan Praram yang berjuang melawan raksasa dan penjahat. Mitos dan legenda Thailand sering diadaptasi dalam film dan acara televisi, memperkenalkan cerita tradisional kepada audiens modern dan memperkaya budaya populer. Secara keseluruhan, mitos dan legenda suku Tai mencerminkan campuran kekayaan sejarah, budaya, dan kepercayaan spiritual. Cerita-cerita ini tidak hanya memberikan wawasan tentang pandangan dunia tradisional tetapi juga berfungsi sebagai bagian penting dari warisan budaya Thailand. Asal-usul awal suku Tai berasal dari kelompok etnis yang dikenal sebagai Tai Kadai, sebuah cabang dari rumpun bahasa yang lebih besar. Mereka diperkirakan berasal dari wilayah sekitar selatan Tiongkok, terutama di daerah yang sekarang adalah Provinsi Yunnan, Guangxi, dan Guizhou. Sekitar awal milenium pertama Masehi, kelompok Tai Kadai mulai migrasi ke selatan, menyebar ke wilayah yang sekarang menjadi Thailand, Laos, Myanmar, dan bagian utara Vietnam. Sebelum kedatangan suku Tai, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Thailand dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan kerajaan kuno, seperti kerajaan Khmer dan Mon. Suku Tai mulai menetap di wilayah lembah sungai Chao Phraya. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan awal, seperti kerajaan Sukhothai, sekitar akhir abad ke-13. Kerajaan Sukhothai didirikan pada tahun 1238 oleh Raja Siintratit, yang memimpin suku Tai untuk mendirikan kerajaan yang bersatu. Sukhothai dianggap sebagai periode keemasan awal bagi orang Tai, dengan pengembangan sistem penulisan Tai dan penyebaran agama Buddha Theravada. Kerajaan Ayutthaya didirikan pada tahun 1351 oleh Raja Wutong, Raja Ramatibodi pertama. Kerajaan ini menjadi salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara selama lebih dari 400 tahun. Di bawah pemerintahan Ayutthaya, Thailand mengalami perkembangan ekonomi, budaya, dan politik yang signifikan. Ayutthaya terkenal dengan arsitektur yang megah dan perdagangan yang berkembang pesat. Kerajaan Ayutthaya mengalami serangan dari kerajaan Burma pada abad ke-18. Ayutthaya akhirnya dihancurkan pada tahun 1767, dan periode tersebut menyebabkan kekacauan di wilayah Thailand. Setelah runtuhnya Ayutthaya, kerajaan Ratanakosin didirikan oleh Raja Taksin pada tahun 1768, yang kemudian menggantikan kerajaannya dengan nama Bangkok. Raja Rama pertama dari dinasti Chakri, dinasti yang masih ada hingga kini, memindahkan ibu kota ke Bangkok dan memperkuat struktur pemerintahan dan militer. Raja Chulalongkorn, Rama V, melakukan reformasi besar pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang mencakup modernisasi sistem administrasi, hukum, dan pendidikan. Perubahan nama, pada tahun 1932, Thailand mengalami perubahan politik dari monarki absolut ke monarki konstitusional. Nama negara juga diubah dari Siam menjadi Thailand pada tahun 1939. Thailand mengalami periode yang penuh tantangan selama Perang Dunia II tetapi tetap mempertahankan kemerdekaannya. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Thailand telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, perubahan politik, dan tantangan sosial, sambil tetap mempertahankan identitas budayanya. Bahasa Tai, yang termasuk dalam rumpun bahasa Tai Kadai, adalah bahasa resmi Thailand dan merupakan bagian penting dari identitas budaya. Sebagian besar orang Tai memeluk agama Buddha Theravada, yang memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari dan budaya. Struktur sosial Thailand umumnya berfokus pada keluarga, komunitas, dan penghormatan terhadap orang tua. Budaya Thailand juga dikenal dengan keramahan dan tradisi yang kaya, seperti festival, tarian, dan seni. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Tai mencerminkan perjalanan panjang dari migrasi awal,
pembentukan kerajaan-kerajaan besar, periode perubahan politik, hingga kemajuan modern. Proses ini telah membentuk identitas budaya dan sosial orang Thai yang kaya dan beragam.